Bisnis bidang kuliner itu satu kuncinya itu tentang rasa. Karena kalau misalnya kuliner itu dijaga dengan trustnya sama konsumen kan tentang rasanya. Iya, betul. Kalau seandainya kita nggak bisa ngejaga itu, kita nggak bisa ngejaga trustnya konsumen dan pasti kita kehilangan pelanggan. Jadi yang utama kita harus bisa ngejaga rasa. Oke. Dan kualitas tentunya. Sebenarnya makanan itu bukan karena enak atau nggak enak sih. Di kitanya itu cocok atau nggak cocok. Impian aja itu nggak cukup kalau seandainya kita itu nggak punya mental yang kuat. Sampai hari ini kita tidak pernah menjual ayam yang digoreng lagi besoknya, tidak pernah. Keren. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung edisi Bincang UMKM. Tribuners, seperti kita ketahui ya, Provinsi Lampung ini terkenal karena banyak UMKM, terkhusus UMKM di bidang makanan. Kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan memberitahu nih pengalamannya bagaimana sih membangun UMKM-nya seputar UMKM makanan, dan telah hadir nih di studio Tribun Lampung tercinta Mbak Khairunisa selaku owner dari Wak Wow Fried Chicken. Halo Mbak Nisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak hari ini Mbak? Luar biasa sih. Iya, ini pertama kali ya. Iya, ini pertama banget kali sih emang ya Mbak ya. Tapi Mbak semangat lah ya untuk berbagi pengalaman nih kepada Tribuners di rumah tentunya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul sekali. Nah, langsung aja nih ya, nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung aja nih ngobrol bersama dengan Mbak Nisa yang sudah hadir pada hari ini. Nah, Mbak Nisa, ini kan Mbak Nisa selaku owner dari Wak Wow Fried Chicken ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, ceritain sih awal mula kapan Mbak ini ngebangun bisnis Wak Wow Fried Chicken ini? Jadi tepatnya di tahun 2019 sih Kak. Jadi 2019 itu kita ngebuka bisnis kuliner dan ngebuka Wak Wow Fried Chicken sampai hari ini. Oke, berarti buka bisnis itu nggak lama dari situ pandemi atau pas lagi pandeminya? Ya. Berapa setahun baru pas pandemi. Dan itu luar biasa sih, baru bangun, istilahnya baru bangun bisnis, outlet, ketemu langsung pandemi gitu ya. Itu luar biasa sih ininya. Challenge-nya luar biasa. Berarti kurang lebih 4 tahun ya, bisa dikatakan dari 2019 ke 2023 ya, 4 tahun berjalan. Nah, ini kan sebenarnya namanya unik ya, Wak Wow gitu. Kenapa sih Mbak akhirnya Mbak memutuskan untuk memiliki usaha atau berbisnis di bidang makanan Mbak? Menurut saya sih kalau misalnya bisnis kuliner itu nggak bisa dihindari, makanan itu pasti dibutuhkan sama setiap orang. Jadi karena kebutuhan ya, jadi nggak mau, pasti orang butuh makan kan. Apalagi sih bisnis yang bisa diminati banyak orang, terus konsumennya banyak. Itu saya pikir ya bisnis kuliner adalah jawabannya sih. Nah ini kan kuliner ini banyak sekali spesifikasinya sebenarnya Mbak. Mulai dari makanan kayak nasi gitu, makanan berat gitu kan. Terus mungkin nasi, ikan bakar, ayam bakar dan sebagainya. Ini kan Mbak tapi fried chicken ya. Kalau boleh tahu kenapa memilih fried chicken sebagai bisnis makanannya Mbak? Karena penggemarnya banyak sih. Jangan kita ya, jangan kita yang udah dewasa, anak kecil, remaja, orang tua, siapa yang nggak suka fried chicken? Apalagi sekarang itu berjamur banget fried chicken kan. Fried chicken rumahan, fried chicken yang ada di mall-mall itu tuh menurutku peluang nih, pangsa pasar nih yang besar. Kalau seandainya kita bisa dapat grab dari situ, kenapa enggak kita coba? Jadi karena melihat peluang si fried chicken ini disukai oleh semua kalangan, akhirnya adalah Mbak membuka bisnis ini. Nah, kalau boleh tahu ini Wak Wow Fried Chicken ini emang bisnis Mbak sendiri kah atau ini sejenis franchise gitu sih Mbak? Jadi sebenarnya Wak Wow Fried Chicken ini udah ada di Bandung, udah ada. Kami cuma ada cabang di Lampung. Jadi kami memang mencari apa sih fried chicken yang memang beda gitu. Iya, jadi ketemulah sama Wak Wow Fried Chicken. Dia nggak menjual fried chicken aja, dia punya bumbu Nusantara yang banyak banget dan rasanya juga cocok banget sama lidah kita sih. Lidah-lidah orang Lampung ya. Nggak cuman kayak ayam nasi saus gitu kan kalau misalnya fried chicken pada umumnya. Cuman ini yaitu ada sambalnya, ada kejunya, ada apanya, semuanya itu ada. Jadi katanya kan lengkap nih ya, bumbunya beda. Di-spill nih, kira-kira apa aja nih menu yang disediakan oleh Wak Wow Fried Chicken nih? Kalau misalkan Tribuners tertarik kan pengen nyoba menu makanannya apa saja Mbak? Jadi kita itu punya nggak cuman yang basic ya, ayam saus gitu, itu pasti yang utama itu ada.
dan yang kedua itu ada geprek, sambal gepreknya orang Lampung pasti. Jadi sambal yang paling pedas itu sambal geprek. Ada sambal balado yang lidah Nusantara Indonesia, pedas manis. Ada keju, black pepper, tiram, ada burger, spaghetti. Oke, jadi banyak ya menunya, nggak cuma Iya. menu utama kan fried chicken, tapi dengan berbagai sambal ya. Iya. Terus tapi ada menu lainnya kayak burger gitu ya. Spaghetti dan lain-lainnya minumannya. Oke, jadi banyak juga. Nah, kalau untuk range harganya kan ini katanya mau menyasar semua kalangan ya Mbak ya. Kalau untuk range harganya sendiri mulai dari berapa sampai berapa sih Mbak? Mulai dari kalau dengan paket sama nasi dimulai dari 8.000 sampai 20.000. Wah, bener-bener terjangkau sekali. Itu untuk satu kursi. Iya, udah sama nasi. Udah sama nasi ya. Ya. Wah, itu pas sekali ya. Kalau misalkan Tribuners, apalagi biasanya untuk para pelajar kan suka banget ya makanan pedas, fried chicken, terus juga mahasiswa, ditambah dengan harga yang pas banget itu Mbak di kantong, luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterima sih. Iya. Oke, nah banyak sekali menu-menu yang dikeluarkan dengan harga yang terjangkau. Kalau boleh tahu nih Mbak, outletnya ada di mana? Kalau misalnya pada mau ke sana, ada di Jalan Tanjung Senar nomor 71. Jadi dari flyover mau arah Waikandis itu sebelum AKR pas ada kita di sana. Oke, ada pokoknya namanya Wow Fried Chicken. Atau ya, tersedia juga di aplikasi. aplikasi online. Oke, jadi bisa pesan antar ya? Bisa. Semuanya ada, mau di food ya. Jadi kalau misalkan Tribuners mager ya, jauh jaraknya, udah kan ada banyak aplikasi di ponsel ya. Iya, ya Mbak. Tinggal pilih aja sesuai harga yang tertera mana. Nah Mbak, ini kalau boleh tahu dengan harga yang murah kayak gini kan pastinya sebenarnya antusiasme dari para customer luar biasa sih tentunya ya selama menjalani bisnis ini. Sejauh ini apa sih Mbak yang menjadi tantangan kalau misalkan berbisnis di bidang kuliner? Bisnis bidang kuliner itu satu kuncinya itu tentang rasa. Oke. Jadi kalau misalnya banyak banget kita itu nemuin bisnis kuliner yang mudah sekali rasanya itu berbeda. Karena kalau misalnya kuliner itu dijaga dengan trustnya sama konsumen kan tentang rasanya. Iya, betul. Kalau seandainya kita nggak bisa ngejaga itu, kita nggak bisa ngejaga trustnya konsumen dan pasti kita kehilangan pelanggan. Jadi yang utama kita harus bisa ngejaga rasa. Oke. Dan kualitas tentunya. Karena memang kalau misalkan makanan nggak bisa dibohongin sih. Mau bilang ih enak padahal sebenarnya nggak enak ya. Pasti kita nggak mau lagi lah gitu, bener sih Mbak. Dan itu langsung kita bisa rasakan kalau misalnya kita jualan yang lain, menurut kita bagus atau nggak bagus kan bisa sebetulnya nanti bisa jadi bagus gitu. Tapi kalau makan kan kita langsung konsumsi dan kita langsung tahu oh ini cocok. Sebenarnya makanan itu bukan karena enak atau nggak enak sih, di kitanya itu cocok atau nggak cocok. Di lidah kitanya ya. Ada yang bilang, kok enak sekali, sambalnya pedas banget ini. Tapi belum tentu orang yang pencinta nggak pedas bilang oh ini enggak biasa aja. Tapi sebenarnya tentang cocok nggak cocok dan bisa ngejaga trustnya konsumen itu. Jangan sampai dia udah ngerasa cocok nih, terus kita istilahnya kita hianati gitu dengan rasa yang berbeda. Di kemudian nanti dengan rasa yang berbeda. Wah ini ya kadang betul. Kualitas ya, kualitas itu mempengaruhi rasa. Kalau misalnya kita mencari sambal yang kualitasnya berkurang, rasanya tentu berkurang. Atau ayam yang kefreshannya tidak terlalu fresh, pasti rasanya juga berkurang. Nah, ini berbicara tentang ayam yang tidak fresh. Ini pernah nggak sih Mbak dalam satu hari kayak misalkan tidak habis gitu ayamnya, terus akhirnya besoknya apa diangetin apa ya udah di hari itu aja gitu, besok nggak dijual lagi gitu. Untuk yang sudah digoreng ya terlanjur digoreng itu Mbak. Jadi karena utama kita itu menjaga trustnya konsumen, jadi sebisa mungkin kita itu menjual ayam-ayam yang hangat. Jadi nggak kayak misalnya kita ngelihat bisnis kuliner khususnya fried chicken itu kan bertumpuk-tumpuk, bergunung-gunung. Nah kita konsepnya nggak seperti itu karena kita ngejaga ya rasa tadi. Semakin lama mereka dipajang pasti kan rasanya berkurang kan. Jadi kita goreng makanya kita harus membaca marketing banget jam berapa sih ini kita biasanya datang si konsumen atau seperti apa. Jadi kita bisa mempersiapkan itu, jangan sampai kita kayak semangat di awal goreng berapa 100 sampai berapa gitu, tapi kan kayak gimana dengan konsumennya kalau seandainya itu nggak habis. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini kita tidak pernah menjual ayam yang digoreng lagi besoknya, tidak pernah. Oke, keren sekali Mbak. Karena kan biasanya kan ya kita nggak tahu ya, mungkin ada penjual-penjual yang maaf ngomong
kurang baik lah ya. Nah tapi kalau misalkan di Walkway Fried Chicken ini kata Mbak Nisa tadi ya terjamin kefreshan dari ayamnya, terus juga rasanya. Nah Mbak, ini kan sebenarnya kalau fried chicken itu salah satu selain dari bumbu ya, tadi kayak ayam geprek segala macam. Ini kan masalahnya adalah di crunchy-nya. Kadang ada yang keras nih Mbak. Kalau misal di Wakau sendiri gimana Mbak? Cara mensiasati biar apa ya rasanya itu tetap crispy, tetap garing dan renyah gitu. Sebenarnya itu semua itu tentang kualitas bahan sih. Kalau seandainya dia itu keras atau dia itu dengan pasti ada bermasalah di bahan atau cara dia ngolahnya. Itu pasti ada bermasalah di situ. Kalau seandainya kitanya bahannya sudah baik, terus itu pengolahannya juga baik, pemajangannya juga baik, nggak terlalu tumpuk-tumpuk atau nggak terlalu banyak, jadinya itu pasti jadi itu bukan jadi masalah kalau misalnya keras. Dan alhamdulillahnya semua konsumen Wakau itu pasti bilangnya kalau Wakau ini berbeda dari yang lain karena lembut. Itu lembut itu karena kita menjaga si freshnya ini. Memang kita nggak bisa pungkirin kalau seandainya terlalu lama si ayam itu dipajang, ya pasti dia pasti bakal keras. Tapi kalau seandainya kita ngejaga itu, jadi jadi kayak hampir dalam satu hari itu per tiap jam selalu menggoreng ya, jadinya melihat dimana konsumen waktu-waktu konsumen ini banyak goreng kayak gitu. Jadi fresh ya Mbak ya. Nah tapi kan gini Mbak, kalau misalkan bisnis fried chicken ini kan bahan dasar utamanya ayam, sedangkan harga ayam ini sekarang aja lagi nah itu betul luar biasa naik turun, tapi sekalinya naik itu kayak wah tinggi gitu kan. Nah gimana sih Mbak cara mensiasatinya? Apakah dengan naikin harganya atau dengan mungkin potongan ayamnya dibedain gitu? Enggak sih, kalau kami kan punya standarisasinya, standar ada ukurannya, ada ya ukuran ayam minimalnya ukuran berapa dan bahannya apapun, jangan kan ayam, cabe kan beras betul ya sekali. Ya mungkin kami konsepnya hari ini bisa untung segini nih, mungkin lain kali kalau seandainya semua lagi mahal kita terpaksa ngambil untungnya segini. Dan itu memang seorang pembisnis itu ya berpikirnya nggak hari ini besok, nggak hari ini kita dapat untung yang banyak, tapi kita bisa besok. Jadi jangan sampai kita menurunkan atau melebihkan sementara hari ini lagi murah, kita banyak ini, kita gede-gedein nih ayamnya, besok lagi mahal kita kecil-kecilnya kita potong, itu nggak bisa. Itu nggak bisa banget. Jadi mental pembisnis itu memang sangat dibutuhin banget. Bukan hanya mikirin untung, tapi harus mikir jangka panjang ke depannya. Pasti apa resikonya, itu salah satu resiko sih jual makanan seperti itu. Iya, resikonya adalah kalau misalkan bahan baku dari makanan ya, bahan dasarnya nah harganya naik gitu ya, fluktuatif tadi ya, seperti cabe. Ini kan cabe juga di musim panas ini wah luar biasa ya. Beras iya luar biasa sih. Baru kemarin kayaknya beli segini, sekarang hari ini udah segini, kemarin ini beda lagi. Ya udah kita ikuti aja alur. Nanti kalau di saat harganya bagus ya kita juga bisa menikmati. Nah ini ada nggak sih Mbak kemungkinan kalau misalkan mungkin di bulan depan atau di tahun depan kan 2024 bentar lagi nih, Wakau Fried Chicken ini akan mengeluarkan menu baru mungkin yang outletnya yang ada di Tanjung Senang? Pasti kami akan berinovasi sih, apapun itu kita pasti inovasi, entah menunya atau promo-promo yang akan kita lakuin. Pasti kalau kita nggak mengupgrade gitu kan, pasti kita bakal ketinggalan, entah dari kita harus tambah si menu atau kita itu pasti ada sih, mudah-mudahan bisa. Kalau boleh tahu nih, di spill nih omsetnya berapa Mbak per bulannya? Ini ngomongin dapur aja. Iya kita ini jelas secara garis besar aja sih Mbak, nggak perlu omset harian apa bulanan? Kalau pengusaha kan harian dan bulanan. Iya bulanan aja. Ya bisa sampai 7 sampai 8 juta. Dan saat ini Mbak kerjanya berdua sama suami saja kah atau ada karyawan yang ngebantuin juga Mbak? Sebelumnya ada sih, cuman setelah pandemi ini. Jadi kita berdua. Ya alhamdulillahnya saya dan suami itu memang hobinya memasak. Kebetulan punya hobi yang sama. Dan kita itu kayak mungkin merasa apa ya, kalau dipegang orang lain apalagi dapur itu ini mungkin kedepannya sih nanti bakal menularkan, atau udah pernah 2 kali buka cabang yang lain tapi masih belum bisa berkembang seberkembang ini. Mungkin ya itu tadi ya, kalau makanan beda tangan beda rasa. Iya betul, Mbak, ya. Betul banget. Biasa, iya kan? Betul banget. Beda ini beda
Iya, padahal maksudnya udah ada takarannya ya, Iya, udah seperti ini, tapi ternyata beda tangan beda rasa itu tadi. Iya, itulah challenge-nya. Challenge-nya yang harus dilalui ya. Iya. Nah Mbak, ini kan kita di zaman digitalisasi gitu kan, banyak kayak pemilik UMKM ataupun owner dari bisnis itu memanfaatkan media sosial. Nah kalau dari Wow Fried Chicken sendiri seperti apa Mbak strateginya kalau untuk di media sosial? Ya media sosial itu penting banget sih untuk para pengusaha, itu penting banget. Kalau kita nggak ke media sosial bakal ketinggalan jauh. Jadi kita udah ada up di Instagram, Facebook dan lain-lain kan jejaring sosialnya si WFC ini. Jadi disitulah tempat kita ngobrol atau sharing langsung. Entah ada konsumen yang Kak tolong sih gorengin dulu sekian, aku mau order nih di Gojek kayak gini. Itu biasa sering banget melalui Instagram, WhatsApp segala macam, itu penting banget harus kalau itu mah. Oke, jadi di WhatsApp juga bisa Mbak, maksudnya menghubungi WhatsApp? Bisa. Kami sangat menjaga konsumen sih, apalagi langganan tuh rata-rata latar belakangnya pun kami bisa harus tahu karena kan kami touch langsung ke mereka kan. Jadi kadang kita ngobrol sambil menunggu apa kan ngobrol, jadinya mereka juga ngerasa seperti mereka harus berpikir kalau fried chicken kalau mau ke fried chicken dapurnya WMC nih gitu. Dapur gua untuk fried chicken Wow nih harus gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bikin pelayanan itu dekatnya dengan WhatsApp, Instagram, ini kita menyapa mereka. Yang misalnya ada apa nanti kan mudah dengan media sosial. Kalau boleh tahu Instagramnya apa nih dari Wow Fried Chicken? wfc.lampung. Oke, wfc.lampung. Jadi Tribuners di situ ada yang Mbak nomor WhatsApp kalau misalkan mau order telepon gitu ya. Terus juga ada varian menunya apa saja di situ pun disediakan ada ya. program-program yang lain, promo yang lain. Ada promo apa nih kalau boleh tahu nih Mbak Nisa? Kalau mau tahu coba cek dulu aja. Mbak Nisa ini bisa aja ya. Jadi Tribuners di rumah yang pengen nyoba dan pengen tahu promo apa di Wow Fried Chicken, menunya apa saja, langsung dilihat nih di Instagramnya wfc.lampung ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau cobain ayam fried chicken yang dagingnya besar, sambalnya enggak main-main, kalau misalnya kita beli geprek, ayamnya kecil nih, banyaknya tepungnya. Iya, ada yang tebel banget. Iya, tepungnya doang nih sama tulangnya. Betul. Atau sambalnya kurang nampol nih, berarti harus cobain WFC dulu kayak gimana. Bisa satu tempat tuh isinya ayamnya doang, nasinya bisa di luar saking ayamnya itu. Wah, inilah yang membedakan WFC dengan gerai-gerai fried chicken lainnya ya Mbak ya. Oke, pintar sekali nih Mbaknya ya untuk menarik konsumen ini ya. Luar biasa. Tadi kan kita sudah berbicara nih seputar sejarahnya lah dari Wow Fried Chicken di Lampung ini, mulai kapan berdirinya, terus juga menunya apa saja, harga, bahkan sampai tadi kita ngulik dapurnya ya, omsetnya berapa nih setiap bulannya nih Tribuners ya Mbak. Tapi kalau misalkan sejauh ini ya Mbak, apa sih Mbak menurut Mbak kalau misalkan Tribuners di rumah ada yang mau berbisnis terutama di bidang kuliner, apa yang ingin Mbak sampaikan, mungkin seperti saran nih untuk para pemula bisnis ini? Sarannya sih jangan menyerah ya. Semua itu kan bisnis itu tentang kesinambungan. Nggak hari ini ada esok, nggak esok ya lusa, gitu aja. Jadi berpikir jangan pernah menyerah. Jadi wirausahaan itu nggak mudah. Pasti ada aja rintangan, bukan ada aja rintangan, pasti banyak banget rintangan di luar sana. Jadi kalau misalnya mau mencoba untuk jadi pembisnis itu nggak mudah. Siapin mental banyak-banyak, nggak cuma butuh uang, tapi mental yang kuat, semangat. Apa kita bangun pagi hari itu untuk apa sih? Kalau misalnya kita kerja, kita oh ya kayak gini, gituin aja kan. Tapi kalau misalnya seorang mental pembisnis itu harus punya jiwa mental yang kuat. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, untuk membangun bisnis WFC ini lah, Wow Fried Chicken ini, berapa Mbak modal yang Mbak punya pada saat itu? Kebetulan dulu itu karena saya habis dari resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Kalau untuk itu di luar tempat, di luar alat apa segala macam, ya bisa dari 50-an. Oke, sekitar segitu ya Mbak. Cuman kalau misalkan nih Tribuners di rumah ada yang mungkin kepingin punya usaha tapi dia belum punya modal yang terlalu besar, apa yang bisa Mbak katakan nih Pak? Sebenarnya kalau misalnya dia mau bisnisnya kuliner, khususnya saya kan di fried chicken ya, di fried chicken itu memang dia mahalnya kayak di peralatan-peralatannya, kayak seperti kompornya dia harus khusus, freezernya dia ada. Cuman seperti itu juga nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai kompor biasa, kita pakai kulkas yang ada di rumah.
rumah. Asal memang kita punya niat, kita punya selera yang bagus nih, apa yang dibutuhin sama konsumen. Kayaknya yang kayak gini loh, tapi orang-orang kok nggak ada yang jualan sih yang kayak gini. Padahal sebenarnya itu yang kita bisa pakai kompor di rumah, kita bisa pakai freezer yang ada, kita bisa belajar dari mana kita bisa bikin si fried chicken atau geprek atau apapun itu. Semua itu sebenarnya diri kita ini juga modal sih. Walaupun kita nggak punya uang, uang itu memang butuh untuk memajukan, memperpanjang, tapi untuk yang utama untuk yang pertama itu modal itu diri kita sendiri. Diri kita sih, kita mau berkembang atau enggaknya itu ya dari diri kita sendiri. Dulu pertama kali Mbak membangun Wak Wak Fried Chicken ini, apakah langsung punya outlet atau di rumah dulu nih Mbak buka kayak misalkan di depan rumah atau pemesanan online saja, gimana itu Mbak kalau boleh tahu? Jadi kami itu pertama sekali buka udah punya outlet lantai 3, udah punya buko istilahnya. 1 tahun berjalan pandemi pandemi udah ada yang jaganya, udah ada karyawan untuk tablenya, udah ada karyawan buat kokinya, udah punya struktur yang bagus di situ. Tapi karena pandemi lagi-lagi kita harus susun ulang strategi. Jadi kita pindah ke tempat yang lebih murah, bahkan setengah dari harga si toko itu. Jadi itu sih, jadi kalau seandainya kita punya bisnis, tergantung keadaan. Kalau seandainya keadaannya kita memang memungkinkan untuk di rumah aja, kita aplikasi yang kita mainkan, oke, nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita punya uang lebih, enak nih kalau kita punya tempat, jadinya orang-orang bisa mudah dan ngelihatnya, dan orang makannya, dan orang ngajak orang-orangnya. Oke, kalau seandainya itu kita nggak punya itu, ya nggak ada yang perlu dipaksain, apalagi sampai berhutang sih. Oke, jadi jangan terlalu memaksakan, lebih baik kita memanfaatkan modal yang ada yang iya kita betul punya. sekali. Oke, Mbak kalau boleh tahu di Wak Wak Fried Chicken yang di Lampung ini, menu apa yang jadi best seller, favorit nih dari para customernya? Ya pasti ayam geprek sih. Ayam geprek. ayam geprek Sambal luar biasa banget. Sambal apa? Sambal bawang. Oke, ayam geprek sambal bawang ya. Ayam geprek biasanya, karena kan rata-rata orang suka pedas sih, dan pedasnya sambal WFC itu nggak main-main gitu. Kalau seandainya orang nggak suka pedas, jangan coba. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Terus juga yang punya sakit perut, dikit-dikit makan pedas sakit perut, jangan juga ya kayaknya. Jadi kita ada varian pedasnya itu ada yang sambal atau ada yang saus barbecue keju gitu, kayak misalnya fried chicken yang lain itu ada saus keju dan saus barbecue yang pedas. Ada juga yang tipe yang kayak gitu, cuman ada juga yang sambal. Jadi ada Macam-macam ya? macam-macam. Kalau untuk sambalnya kayak ada level gitu nggak sih Mbak? Kayak level 1, 2, 3 enggak ya? Enggak, jadi tip kita lebih ke ininya ya, apa? Jenis sambalnya? Kalau seandainya kamu memang pecinta nggak terlalu pedas, ya ada balado. Balado kan ya memang pedas manis. Pedas manis ya? Kalau ada yang mau seger, ada pedesnya, ada manisnya, ada bumbu Bali. Kalau misalnya ada yang mau agak berkuah dan kayak tumisan gitu sih dengan ayam, ada kolo-kolo, ada dabu-dabu, ada pilihannya tergantung selera apa sih biasa Berapa kita Mbak? makan. Berapa jenis sambal yang disediakan nih di Wak Wak ini? Ada banyak, ada berapa belas jenis. Wah, sampai belasan jenis sambalnya, dan yang favorit adalah ayam geprek sambal bawang. Harganya berapa itu Mbak? Itu dari mulai 14.000 sampai 17.000 udah pakai nasi. Oke, paketan sudah sama nasi ya. Itu Iya, maksudnya 14 sampai 20 17 sampai 17 itu karena sesuaikan bagian ya, potongan ayam. Iya, ya, iya, Oke. betul sekali. Kita kayaknya wajib nyoba nih ya Tribuners ya, karena banyak sekali pilihan sambalnya kan. Biasanya kalau ayam geprek kadang kan cuma menawarkan 1 atau 2 jenis sambal dengan level kan. Kalau di Wak Wak ini ternyata dia jenis sambalnya banyak. Kalau untuk menu minumannya ada nggak sih Mbak? Karena kan ini makanan pedas nih, biasanya ada minuman pendamping lah istilahnya. Minumannya sih basic sih, kayak coklat, strawberry, teh gitu aja, nggak ada yang terlalu, karena kita nggak fokus di minumannya untuk pendamping ya, pendamping si makanan itu aja. Jadi yang memang difokusin sekarang si ayam geprek ini lah ya sebagai main menunya. Kalau mau minuman ya minuman shake biasa, kayak shake strawberry atau coklat atau vanilla atau ada lemon tea dan lain-lain. Nah, ke depannya nih Mbak, mungkin ada di tahun 2024 apa yang akan dilakukan oleh Wak Wak Fried Chicken? Apakah akan melakukan pengembangan dengan menambah outlet baru kah, atau akan menambah menu-menu lainnya kah, atau mungkin buka kerjasama nih? Seperti apa Mbak? Kami sih berharap bisa membuka banyak dan sebanyak-banyaknya sih outletnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Tahun depan benar-benar bisa.
setiap tahun kami membuka tempat baru, walau seandainya juga ya kadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, namanya usaha itu tadi ya Mbak ya. Ya, tergantung tempat sama keadaan. Soalnya kan kemarin apalagi pandemi, karena kan fried chicken ini konsumennya banyak kan anak sekolah ya, anak-anak ini. Jadi waktu pandemi kan nggak sekolah ini, itu tuh berpengaruh banget. Jadi ya kami sekarang lagi mau membangun lagi. Oke, lagi meniti ulang ya, naik tangga lah istilahnya nih ya. Pokoknya kita doakan nih di tahun depan atau mungkin di bulan depan nih ya, WFC ini punya cabang baru atau outlet baru ya, khususnya mungkin di Kota Bandar Lampung. Ya kita doakan yang terbaik nih. Wah luar biasa nih Tribuners ya. Mbak Nisa, tadi kan kita sudah ngobrol banyak sekali nih seputar bisnis dari Wak Wow Fried Chicken. Sebenarnya nih Mbak, kalau boleh tahu Mbak ya, dari sekian banyaknya franchise fried chicken yang lain, kenapa sih Mbak tertariknya sama Wak Wow gitu? Maksudnya dari namanya ini benar-benar unik kan, pasti Tribuners di rumah juga tahu lah Wak Wow ini sebenarnya identik sama salah satu aktor cilik ya beberapa tahun lalu, gara-gara dia sering ngomong Wak Wow ya. Kenapa Mbak akhirnya memutuskan Wak Wow bukan franchise yang lainnya? Karena ya itu dia berbeda sih, berbeda, unik tentunya. Wak Wow kejutan kan, menurut saya ini adalah sebuah kejutan dengan apa yang diinginkan konsumen itu ada semua. Di sini kan misalnya kayak chicken yang keju-kejuan tuh dia punya, keju yang sambal-sambalan dia punya, sausnya pun dia punya. Jadi paket satu di sini semua. Jadi seandainya ada pilihan yang lain, lebih memang udah tertariknya sama si Wak Wow ini. Oke, jadi all in one ada di Wak Wow ya. Oke, wah Tribuners yang belum nyoba Wak Wow Fried Chicken bisa dicobain. Tadi di Tanjung Senang ya alamatnya. Tadi sudah dijelasin sama Mbak Nisa. Terus mungkin Tribuners yang di rumah mager datang langsung ke outlet bisa via ponsel, baik melalui WhatsApp ya Mbak ya, atau aplikasi antar jemput untuk makanan ya Tribuners. Nah Mbak Nisa, mungkin itu tadi podcast kita pada hari ini. Mungkin untuk penutup Mbak Nisa bisa memberikan saran nih kepada Tribuners di rumah yang baru mau memulai bisnis tapi mungkin masih ragu karena alasan modal atau mungkin karena mentalnya yang belum siap. Apa yang bisa Mbak sampaikan kepada Tribuners di rumah Mbak? Untuk menjadi seorang pengusaha itu nggak mudah sih. Banyak teman-teman yang bilang udahlah saya mau berhenti kerja aja, saya mau usaha. Iya betul sekali. Itu lagi banyak impiannya setinggi gunung, tapi impian aja itu nggak cukup kalau seandainya kita itu nggak punya mental yang kuat. Karena kalau kita membangun bisnis itu kita mikirin banyak faktor diri kita. Kalau kita punya karyawan, kita harus menghidupi karyawan. Kalau kita punya pelanggan, kita harus menjaga rasa si pelanggan, kita harus menjaga si pelanggan. Dan itu nggak mudah semudah kalian bilang, oh udahlah nggak mau kerja, maunya usaha aja. Usaha itu bukan jalan keluar. Kalau seandainya kalian merasa punya uang tapi merasa juga jalan keluar, udahlah gue nggak mau bekerja lah, maksudnya bekerja di bidang sesuatu, gue mau usaha aja lah daripada kerja gue capek. Jangan berharap jadi pengusaha itu lebih mudah. Saya dan suami adalah mantan dari perusahaan swasta asing yang pressure-nya luar biasa, tapi menurut saya itu jauh lebih ringan dibandingkan menjadi pengusaha, karena mental kita harus memikirkan kayak gimana ini mengembangkan ini. Nggak mungkin kayak gini terus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita harus punya suatu hal yang bisa kita jual ke depannya, dan menjaga semua itu tidak mudah. Jadi harus tetap semangat, kukuhkan niat dulu sih. Walaupun kita punya uang, kita nggak cukup untuk itu. Kita harus mentalnya harus kuat, sekuat baja, bahkan lebih kuat daripada baja ya Pak. Karena semua tanggung jawab ada di diri kita sendiri ya. Kalau seandainya kita cuman punya uang gitu, pasti ini kita cuma setahun. Misalnya kita nyewa tempat pasti sudah tutup setahun. Banyak banget kita ngelihat kan, apalagi bisnis kayak minum kopi-kopi kan baru buka setahun tutup, karena dia ngelihat temen-temennya pada buka bisnis kopi, udah gue resign aja, gue buka bisnis kopi. Dan nyatanya memang nggak semudah itu, karena ikut-ikutan tadi ya. Ya betul, jangan sama sekali seperti itu. Oke, wah luar biasa Mbak Nisa. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas waktunya, sudah mau berbagi pengalaman dan
dan juga membagi inspirasinya nih serta motivasinya kepada Tribuners di rumah. Dan kita harapkan, kita nantikan para pemilik atau penggerak UMKM akan bermunculan terus di Lampung. Iya, amin. Semakin sukses untuk UMKM di Lampung, dan juga Manisa sukses selalu untuk usahanya, dan semoga bisa semakin banyak outletnya ya tentunya. Iya. Dan Tribuners, itu saja mungkin podcast Tribun Lampung bincang UMKM bersama dengan Mutiara dan juga Mbak Khairunisa selaku owner dari Wakwaw Fried Chicken Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye bye.